Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Caping semuanya. Siang ini saya sedang berada di Desa Mengen, tepatnya di lokasi Demplot Agro Input Organik di wilayah kelompok tani Sukamakmur 14 milik Bapak Luhwi. Saat ini saya sedang mengamati kondisi tanaman karena di beberapa tempat sudah mulai ada serangan WBC atau wereng batang coklat. Nah, baru saja saya sudah mengamati lokasi di wilayah Desa Kemirian yang sudah terserang wereng batang coklat dan kondisinya sudah cukup parah. Nah, makanya di Desa Mengen ini kemarin saya sudah mengamati ada juga lokasi yang sudah terserang. Wereng coklat sudah mulai masuk ke Mengen. Makanya untuk mengantisipasi supaya tidak menyerang lokasi Demplot ini, saya hari ini sedang mengamati lahan ini. Dan juga siang ini kebetulan saya mengajak Bapak Ahmad Leho selaku petugas POPT di wilayah Kecamatan Tamanan dan Jambisari, yang mana Bapak Leho ini adalah petugas khusus yang menangani bidang hama dan penyakit. Oke Sobat Caping, setelah kita amati barusan di lokasi sekitar Demplot ini, ternyata kita temukan beberapa lahan di sekitar Demplot ini sudah mulai terserang wereng juga. Nah, kebetulan ini saya bersama dengan Bapak Leho, ini petugas POPT yang membawai wilayah Kecamatan Tamanan dan Kecamatan Jambisari. Wereng pada dasarnya itu ada Ya. di mana-mana itu ada. Namun untuk berkembang biak itu kan melihat situasi dan kondisi di seputar wereng tersebut. Iya. Nah, kebetulan untuk tamanan ini mendukung untuk perkembangbiakan wereng karena satu, kelembapannya juga memenuhi syarat untuk berkembangnya wereng secara cepat. Keseimbangan antara wereng coklat dengan musuh alaminya ini sudah nggak seimbang. Tidak seimbang ya Pak. Ya, karena penggunaan pestisida yang kurang bijaksana dari petani. Wereng itu kan ada, wereng coklat ada dua, ada Brachyptera, ada Macroptera. Ya. Kalau Macroptera itu yang ada sayapnya, itu bisa terbang kemana-mana. Kalau yang Brachyptera itu yang sayapnya ada, namun pendek, tidak bisa terbang kemana-mana. Jarak jangkauannya untuk menyebar itu sempit, tidak bisa luas. Tapi kalau yang Macroptera yang ada sayapnya itu bisa kemana-mana. Jangkauannya lebih jauh ya Pak. Nantinya akan otomatis penyebarannya akan lebih cepat. Memang kebetulan di daerah Mengen ini Pak, karena kondisi airnya cukup sehingga di sini susah untuk mengadakan pengaturan tata tanam Pak. Jadi seperti yang bisa dilihat ada yang baru tanam. Nah, ini di belakang ini sudah panen, kemudian di ujung sana ada yang baru keluar malai gitu Pak. Ya mungkin itu juga penyebab ya Pak ya. Salah satu penyebab. Sebisa mungkin itu tanam serentak. Tanam serentak itu pentingnya. Sebisa mungkin. Dengan begitu pemutus siklus hidup. Panennya otomatis kalau tanam serentak panennya juga serentak. Terus kalau ada perkembangan wereng coklat itu akan merata. Jadi tidak sampai menumpuk di satu tanaman, di satu lahan, itu menyebar nantinya. Jadi walaupun ada populasi tapi tidak begitu banyak. Dan tidak menyebabkan kerusakan. Ya, karena tidak tanam serentak, akhirnya hamanya yang ada di sini juga berpindah-pindah. Tetap berkembang biak ya. Makanya setiap tahun kan panen di sebelah pindah lagi ke sebelahnya, tambah berkembang biak. Karena tersedianya makanan. Iya. Nomor satu penggunaan
pengolahan lahan lah. Pengolahan lahannya harus tepat. Pengolahan Iya. dari awal ya, pengolahan tanah ya, jangan sampai sumber tanaman yang sudah terkena Iya. bekasnya itu masih ada telur-telur yang ada di seperti ini. Iya. Oh, ini sudah panen nih ya, Pak? Ini sudah panen, tapi telur-telur di dalamnya masih akan menetas. Sama memang ada warna coklatnya. Iya. Nah, itu sebaiknya kalau panen itu dari bawah. Kalau sumber serangan, sebaiknya itu drumnya itu dibakar. Dibakar saja kalau sudah terserang werengnya, Pak. Wereng dan anakan berserta telurnya itu mati. Sebaiknya dibakar. Jangan sampai diarit oleh peternak, Iya, sapi dibawa ke rumahnya, di perjalanan nyebar ke lahan lain. Nah, itu. Oh, gitu ya, Pak. Itu pencegahan yang pertama ya, Pak. Ya. Kemudian yang kedua, Tata tanam. Tata tanam itu sebisa mungkin jangan padi terus-menerus untuk memutus siklus dari wereng coklat itu. Padi, palawija, padi. Sebisa mungkin seperti itu. Terus pergiliran varietas juga. Ya selalu padi tidak masalah sebenarnya. ya. Asalkan tanam padi itu gimana supaya selamat dari ancaman wereng coklat dengan cara menanam refugia, tanaman-tanaman yang tempat Berkembang biaknya musuh alami. berkembang biaknya musuh alami itu harus diadakan di sini. Ya. Kedua, kurangi penggunaan pestisida. Pestisida itu bisa digunakan kalau dalam keadaan darurat atau terpaksa. Sebisa mungkin mempergunakan agen hayati yang sudah ada, seperti metarhizium, bioviria, atau miselium. Itu juga bisa dipergunakan untuk wereng coklat. Dengan satu kali semprot untuk satu musim tanam bisa. Agen hayati kayak metarhizium itu setelah satu kali aplikasi ke lahan, otomatis agen hayati tersebut seperti metarhizium berkembang biak dengan sendirinya di lahan. Ada wereng yang datang lagi langsung terkontaminasi dan mati. Jadi secara mudah, murah, karena kenapa saya katakan mudah? Mudah dikembangbiakkan, murah, bahannya juga murah dan bisa didapat dengan mudah bahannya, tentunya isolatnya. Nah, itu. Dan dikembangbiakkan di tingkat petani itu sangat sangat bisa oleh petani karena caranya amat sangat sederhana itu. Iya. Jadi dengan pengendalian dengan menggunakan agen hayati ini sangat tepat. Oke, Sobat Caping, hari ini sudah kita amati beberapa lokasi serangan. Nanti Bapak Leho ini akan mengajukan bantuan agen hayati ya, Pak? Iya, agen hayati ke Dinas Pertanian. Ke Dinas Pertanian. Nah, rencana kalau misalkan besok sudah tersedia barangnya, besok juga kita akan langsung melakukan penyemprotan. Makanya kita akan mampir ke rumah ketua kelompoknya. Kita akan memberikan informasi ini supaya besok bisa langsung menyiapkan peralatan yang diperlukan dan juga bisa menginformasikan ke petani yang mempunyai lahan di sekitar lahan ini agar bisa melakukan penyemprotan secara bersama-sama. Oke ya, Sobat Caping, itu tadi penjelasan tentang apa penyebab sulitnya wereng coklat ini untuk dikendalikan dan juga apa saja langkah yang bisa kita lakukan untuk mencegah dan mengendalikan serangan wereng batang coklat ini. Oke, Sobat Caping, sampai jumpa di video selanjutnya pada saat mengaplikasikan agen hayati.